Sobat Sobat Prestasi. Prestasi. Pak, kayaknya kita kurang kompak. Coba lagi. Ulangi 1, lagi ya. 2, 3. Halo Halo Sobat Sobat Prestasi. Prestasi. Yeay, selamat siang semuanya. Siang. Senang sekali saya Aya di sini masih menemani Sobat Prestasi di sosialisasi FLS 2N tahun 2021. Dan segmen ini seru banget karena kita kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa dan pecah banget. Halo Kak Agung. Halo Kak Agung. Halo, tapi mohon maaf aku Iya, izin boleh. apa nih ya buka masker karena udah apa namanya aman, udah Ya. tes swab. Di sini nih ya. semuanya Oke. sudah mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen dan juga di sini kami menggunakan masker gitu ya. Tapi untuk saya dan Pak Agung Kak Agung, kita tidak menggunakan masker karena untuk kejelasan suara seperti itu ya. Dan saya pakai kacamata biar Oh kelihatan iya, pinter boleh ya. banget Kak Agung, nggak apa-apa. Say hi lagi dong Kak ke Sobat Prestasi yang ada di Zoom dan Oke. juga ada di YouTube nih. Ya. Halo Sobat Prestasi. Dadah. Belum mulai kok Belum udah mulai kok udah dada dada ya. ya. Kita ngobrol Oke. dulu kali ya. Ya. Karena kan kita habis istirahat nih ngobrol-ngobrol Ya. dulu. Gimana Kak Agung, apa kabar? Baik. Akhirnya setelah ya. 1 tahun kita dipisahkan, Oh, dipertemukan lagi ya di iya. sini. Heeh. Sekarang rambutnya kenapa warna merah? Kenapa memilih warna merah? Karena merah itu libur. Ya. Saya tidak tahu harus komen apa ya Pak Agung ya. Speechless ya. Iya, sangat speechless, harus gini kali Libur speechlessnya. ya gitu. Oke, ada lagi nggak esensi lain selain itu? Esensi lain Apa yang merah. berhubungan dengan FLS 2N tahun ini? Ya. Rambut merah saya menyesuaikan dengan background, itu huruf pertama FLS 2N tadi. Seperti itu. Ya. Oke. Kasih plus dulu untuk Kak Agung. Yeay. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih, untuk dari Kak Agung mungkin udah siap ya untuk memaparkan presentasi Insya mengenai Allah. cabang lombanya apa nih? Aku juri desain poster. Ya. Oke, silakan Kak Agung, dipersilakan. Langsung ya. PowerPoint-nya udah ya. Oke. Teman-teman sahabat prestasi, ini saya ingin tidak mensosialisasi. Saya lebih senang mengatakan mempersuasi. Jadi kalau mempersuasi itu membujuk, merayu teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, siswa-siswa untuk turut dalam kompetisi desain poster di FLS 2N tahun 2021. Kenapa? Karena poster itu adalah sarana untuk, nah ini dia, saya Oke. coba sebentar. Bisa nggak nih Pak? Oke, Sarana mengirim pesan sosial ya. Jadi poster tidak hanya untuk mengirim pesan-pesan komersial, merayu orang-orang untuk membeli biasanya belanja online terus dipersuasi dengan poster, tapi juga bisa menjadi sarana untuk kita berempati ya, berbagi pesan sosial, mengajak ke arah yang lebih baik, menyuarakan kebaikan-kebaikan begitu ya. Oke. Nah, saya mulai nih poster. Jadi poster ini saya definisikan ya, saya definisikan berdasarkan keperluan FLS 2N ya. Definisi poster kalau kita googling banyak banget teman-teman. Tapi untuk FLS 2N saya sengaja meramu dan mendefinisikannya begini ya. Poster itu adalah media informasi untuk menyampaikan pesan sosial. Pesan sosial ya, atau pesan kultural, kebudayaan atau edukasi, pokoknya yang bagus-bagus deh, secara persuasif. Jadi tidak hanya informatif, persuasif ya. Jadi harus punya daya rayu sehingga khalayak sasarannya yang dituju poster itu bersikap dan bertindak sesuai dengan isi pesan yang akan disampaikan oleh poster yang kita buat gitu ya. Kemudian isi poster itu pesannya harus diolah secara kreatif karena persuasif ya. Kalau informatif ya yang penting jelas gitu ya. Hari ini ada pengumuman untuk vaksin, nah itu informatif. Kalau persuasif, ayo
kalau nggak divaksin nggak asik, misalkan begitu. Jadi itu ada unsur ajakan, unsur rayuan gitu ya. Menggunakan bahasa verbal, artinya kata-kata, dan bahasa visual, baik itu gambar maupun foto gitu ya. Gitu Ayah. Yang ditata tentunya dengan kaidah-kaidah desain yang tepat sehingga relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan oleh poster. Jadi di sini mengandung arti bahwasanya poster itu berangkat dari adanya masalah yang ingin kita selesaikan gitu. Oke, gitu kira-kira bahasa bahasa apa ya? Bahasa ilmiahnya lah gitu ya. So ilmiah ya teman-teman ya. Oke. Terus gimana caranya? Poster kita agar bisa persuasif harus yang pertama komunikatif ya. Iya, benar. Kalau nggak komunikatif itu apaan sih gitu kan, harus Bener. komunikatif ya. Kalau poster itu gitu. bahasanya harus juga yang dimengerti juga nggak sih Dimengerti, Pak? ya. Kalau berat-berat malah susah Susah ya. ya. Jadi caranya harus komunikatif. Ada merah. Ini kalau saya pakai ini kelihatan nggak di sana? Kelihatan. Ada merah. Ada Ini kuning. juga Oke. salah satu alasan kenapa rambut saya sengaja saya cat Oke, merah. gitu. Terus Totalitas ada kuning, banget loh Pak totalitas Agung. dan ada hijau. Ya. Ini pun demikian. Nanti kalau urusannya merah-merah itu berarti soal strategi komunikasi. Oke. Kalau urusannya kuning-kuning itu prinsip. Jadi poster juga punya prinsip. Kalau sudah hijau itu cara mengeksekusinya melalui visualisasi gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Pertama harus komunikatif ya. Kalau nggak komunikatif nggak akan nyampe kepada persuasi, nggak akan nyampe ke audiens dan mampu membujuk rayunya gitu ya. Oke. Nah, kita mulai strategi komunikasi ya. Oke. Apa itu strategi komunikasi di dalam poster FLS2N ya? Yaitu komunikasi desain poster pada intinya tergantung dari tujuannya. Ya tadi, tujuannya tadi kan poster itu bisa untuk komersial, bisa untuk sosial gitu ya. Dan juga poster ini intensi utamanya untuk memberitahu atau untuk membujuk gitu. Itu tentu caranya berbeda. Ya, apa namanya? Cara berstrateginya. Intinya kalau kita ngomong strategi itu adalah taktik ya, taktik. Strategi itu taktik ya. Teman-teman pasti banyak taktiknya lah. Kalau mau ada maksud pasti punya taktik. Iya. Nah, taktik dalam lebih panjang lagi namanya strategi gitu ya. Nah, itu jadi tergantung dari intensi. Intensi itu maksudnya apa sih nih? Aku membuat poster ini buat maksudnya apa gitu. Nah, oke. Nah, sekarang saya konsentrasi poster persuasif karena di FLS2N ini nanti teman-teman diajak untuk berkampanye sosial untuk memecahkan suatu persoalan, mengantisipasi masa depan. Nah, oke ya, poster yang persuasif nih. Gitu ya. Ya. Nah, poster persuasif itu kayak apa? Pertama, ya. Itu justru harus sederhana. Ya. Harus sedikit tulisannya gitu ya. Ya bisa sedikit, bisa banyak. Yang penting sederhana, simple ya. Nanti Gampang dimengerti. gampang dimengerti ya. Terus yang kedua apa? Jelas. Kalau nggak jelas, Orang ya juga nggak tahu ngerti ya, nggak apa ngerti. ini gitu kan ya. Oke. Yang selanjutnya harus unik, ya. Biar beda dari yang Biar lain. beda dengan yang harus lain-lainnya gitu ya, unik gitu. Kemudian kita masuk ke Sederhana. kriteria satu tadi ya, yaitu prinsip tentang poster yang persuasif yaitu sederhana. Sederhana itu gimana sih? Kalau ngomong susah dijelasin, tak kasih contoh gambar aja deh. Ini sederhana nih. Ya, Itu sederhana tuh Pak. sederhana. Waduh. Coba, ini mohon maaf, ini apa namanya disclaimer saya tidak di-endorse oleh Faber-Castell ya. Tapi ini hanya contoh aja, ini untuk apa contoh menjelaskan saja ya. Iya, Pak. Saya tidak Silakan. di-endorse, tidak mengendorse lah maksudnya Tapi ya. kayaknya rasanya ini ingin di-endorse saya dari tadi ngomong kayak gitu. Enggak, Oh, sama enggak. sekali enggak ada maksud itu. belum ada Tapi ini saya pilih untuk contoh karena saya bisa menjelaskan dengan sederhana. Oke. Intinya pensil warna ini merek
sebut saja merek bunga gitu ya, ini Faber-Castellnya, merek bunga gitu. Ya. Kalau pakai pensil warna itu, kalian bisa menggambar, membuat ilustrasi yang natural, sesuai warna aslinya gitu. Oh. Ya gitu. Nah, dia pesannya itu satu, bisa menghadirkan warna sesuai Dengan aslinya. aslinya gitu. Kemudian bisa membuat detail iya. karena mungkin lunak atau dan lain sebagainya pensilnya. Ingat ya kalau kita ini apa namanya itu pensil ada 2B, 3B, 4B, makin besar B-nya makin lunak. Bukan makin tebel juga ya. Makin tebal, makin lunak. Jadi bisa menghasilkan kadar kehitaman yang lebih daripada Iya. pensil yang 2B gitu. Oke, ini sederhana ya. Kemudian jelas. Jelas. Jelas ini itu gambar. apa? Jelas itu tidak mengundang kekeliruan persepsi ya. Oke. Contohnya ini. Semua serangga bisa dibunuh oleh sebut saja ini merek bintang gitu ya. Iya. Nah, semua serangga. Nah, poster ini jelas gitu ya. Walaupun jelas-jelasnya poster karena untuk persuasi, untuk membujuk, enggak seperti berita. Ini kan sebetulnya secara verbal nyamuk, tapi gambarnya kecoak. Iya. Ya, itu dilegitimasi atau disahkan gitu ya karena semua serangga bisa dibunuh sama dia gitu. Ya, jadi ada permainan apa namanya juga ya. logika, tapi sejauh itu masih clear maknanya, itu jelas. Kemudian unik. Unik itu gimana sih? Apa sih ciri unik itu ya beda dengan yang lainnya. Terus kemudian karena unik kita ingat ya. Iya benar-benar Aku banget. melihat Yaya nih unik, akhirnya aku sering inget nih. Nggak, Gitu tapi ya. kalau unik itu emang kita jadi mudah nginget banget sih ya. Ya, itu unik contohnya ini nih. Wah. Ini ada iklan nih, saya ambil aja. Saya juga lagi-lagi tidak mengendorse ini. Ada sebuah lembaga kursus bahasa gitu ya. Saking dia ahli, itu speak like a native katanya. Jadi kamu bisa bicara sesuai orang aslinya, bahasa aslinya. Misalnya di sini tuh pengen cerita gitu nih. Orang China kalau kursus bahasa di India, sana. maka dia ngomongnya persis seperti orang India gitu ya. Contohnya unik nih contohnya. Orang bule kalau kursus bahasa Arab ya Bisa native. bisa seperti native speaker kayak orang Arab gitu. Nah, Keren ini banget unik sih nih ini. cara menceritakannya Iya, ya. unik banget juga. Oke, gitu unik kan? Gampang ingat gitu. Daripada kalau informasi yang tadi informatif kan cuman kalau kalian kursus bahasa di sini kalian bisa bicara seperti orang yang berbahasa aslinya gitu kan, itu informasi. Tapi kalau ini persuasif karena menimbulkan ada emosi di situ gitu ya. Oke, moga-moga nggak ruwet ya omongan saya ya. Enggak kok, paham. Oke. Udah. Nah, sekarang prinsip poster ya. Ada keseimbangan, ada balance ya. Ada alur informasi, ada hierarki informasi, terus ada kesatuan, unity. Ada daya tarik khusus apa special appeal gitu ya. Terus kemudian saya ingin menjelaskan keseimbangan. Nah, ini kalau kita bikin poster ada kita intinya menyusun objek di dalam suatu bidang kan, ini bidang, kita meletakkan objek. Ada keseimbangan yang begini, ada juga keseimbangan yang begini. Tapi beda deh kayaknya. Tapi beda ya, memang beda nih ya. Yang sebelah kiri yang ini adalah namanya keseimbangan simetris ya. Kanan, kiri, atas, bawah sama. Iya benar. Nah, kalau yang sini keseimbangan asimetris atau dinamis. Ya, ini kenapa di sini kosong ya? Karena bendera ini mengarah ke sana gitu. Coba bayangkan kita di sini nih ya. Kita menghadap sana karena di situ ada ruang imaji yang kosong. Oh iya. Di belakang kita boleh deket.
kalau kita gini, talk show gini terus menghadapnya ke sana gitu, pasti nggak enak ya kan? Benar, iya, Ya, iya. jadi ini ada ruang kosong untuk jadi sebetulnya ruang kosong ini isi secara imajinatif, menunjukkan bahwasanya arahnya ke sana gitu ya. Terus kemudian nah itu tadi ya, terus ada kenapa benderanya agak ke bawah, enggak di atas, karena diimbangin oleh tulisan kecil di sini Tulisannya. Oh, gitu iya. ya. Nah, maka itu. Biar Nah, nggak tabrakan juga nah, ya, ya Pak ya. ini akhirnya kita merasakan karena ini eh, keseimbangan, kita merasakan seimbang, tapi sebetulnya enggak seperti yang kiri, keseimbangannya itu terukur. Gitu. Kalau ini keseimbangan rasa ya, gitu. Rasanya gini. Atau contohnya gini deh, itu juga menentukan kesan. Kalau teman-teman pergi ke mall, terus mallnya itu gede, terus banyak ruang kosong, tapi justru menimbulkan perasaan ini luxuries, gitu ya. Ini se-Indonesia ya, contohnya di mana ya? Kalau di Jakarta misalkan sebut saja di mall apa ya? Green Pacific Indonesia. Place, Oke, wah Pacific itu gede Place itu banget. kan gede, banyak Betul. ruang-ruang kosong, ya kan? Padahal kan di situ per meter square-nya mahal banget harganya ya. Tapi kok kenapa direlakan dikosongkan? Iya, kenapa Biar tuh? memberi suasana impresi ini luxury mewah kalangan atas gitu. Oh, Berbeda kalau gitu. kita pergi ke mall mana misalnya Mana ITC ini? gitu ya. Nah, itu padat terhitung Iya, gitu ya. Nah, benar-benar. itu muncul perasaan tertentu Oh kan? iya ya, Nah, itu benar. komposisi. Ya, itu adalah balance, keseimbangan, menghasilkan citra visual gitu ya. Oke, next. Alur informasi. Aku mau kasih contoh seperti ini. Ya. Kalau kita melihat poster ini, maka ini objek-objek yang sini membimbing arah mata kita melihat sesuai dengan hierarki pesan atau mana sih pesan yang harus saya lihat pertama, kemudian mana puncaknya gitu ya. Yang pertama dari sini, dari arah itu ke atas ke situ, terus kemudian ke sana dan intinya akhirnya jualan ini gitu kan. Oh Oke gitu. ya. Gimana? Ayah paham nih mungkin? Paham, paham. Oke Tapi ya. ternyata dari tadi ngamatin ini kok logika saya kok kurang jalan, Eh, kayaknya sulit gitu kan. Tapi sekarang Tapi setelah sekarang saya paham. kasih contoh ya, Paham, jadi paham. harus ada contohnya, nggak bisa Betul. hanya diomongin gitu Enak ya. banget loh Kak Agung Heeh. ngejelasinnya, saya udah berasa lagi duduk di Beda kursi ITB kalau nih. misalkan gitar gitu ya, ngomong gitar harus dibunyikan biar kita Bener, denger. Kalau poster ya harus dilihat karena ditunjukin. visual Iya gitu ya. betul. Oke, kesatuan. Ini sebetulnya banyak banget informasi yang harus disampaikan. Karena ini tuntutan pesan. Tapi kita harus melokalisir, menata. Supaya yang banyak itu enggak jadi hiruk pikuk, enggak jadi rame. Tapi kita atur. Misalkan dengan mengklasifikasi. Ini misalkan ini tentang jenis-jenis lomba. Dideketin terus kemudian supaya pergi dikasih klasifikasi warna gitu ya. Terus yang ini, ya terus selanjutnya adalah informasinya, syaratnya itu dipisahkan dengan ini karena hierarkinya beda, jenisnya beda kan. Iya, iya betul. Ayah cewek cantik, aku cowok ganteng kan Oke, beda betul gitu. kita. Itu harus tempatnya beda gitu kan Iya ya. betul. Oke. Nah, di situ tempatnya kita ngatur sebetulnya. Ini adalah supaya menarik. Maka dikumpulkan di situ nomor 3. Nah, itu semuanya tampak jadi satu kesatuan gitu ya. Lagi-lagi soal arah tadi ya, ini kan saya biarkan kosong nih di sini Iya, iya. karena pensilnya menghadap sana. Oh iya, Gitu ya. paham. Ini seperti yang dijelaskan yang Ya, bendera oke. tadi itu ya? Daya tarik khusus atau special appeal. Kadang-kadang poster itu harus benar-benar punya apa Daya tarik daya gitu. Yang rayu yang yang luar biasa. sekali lihat langsung, loh bagus Loh banget. gitu ya, ini Iya. contohnya tuh. Tuh kan. Wah iya, Ah, keren banget. Ini Diambil special dari mana appeal lagi itu sambil dari poster film 7 director bagus, 6 seri emotion gitu ya, emotional gitu ya. serem banget. Nah, ini takut. Coba, takut ini harus nggak cukup hanya itu, harus di apa ya? Kalau ini tuh dibikin yang lebih dramatis gitu. Coba misalkan ini topiknya takut, matanya lihat tuh, ya kan? Tuh kan begitu ya. Beda kan dengan gini ya, ya.
kan lain kan ya. Beda Gitu, dong. gitu. Nah, itu harus di Iya. satu sama lain itu saling mendukung dan untuk menajamkan special appeal Iya. tadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang ngomong hakikat. Hakikat. Ya, ini berarti udah masuk ke bagian kedua nih. Hakikat. Poster itu bahasa sebetulnya. Bukan soal indah-indah, cantik-cantik doang, ya. Cantik relatif ya. Betul, cantik Kalau jelek relatif. mutlak ya. Bisa-bisa Oke. ya masih sempat bercanda nih Pak Yang Agung. secara utuh bahasa itu menjawab suatu persoalan. Itulah hakikat Iya. poster ya. Jadi bahasa untuk menjawab persoalan. Iya. Oke, dilakukan dengan cara membuat visualisasi. Oleh karena itu visualisasi ini semestinya harus menjawab tentang persoalan apa. Mengapa kita harus melakukan kampanye sosial melalui medium poster ini? Harus ada persoalannya yang jelas, dikenalin dulu. Aku nih sebetulnya mau kampanye apa sih gitu. Iya, Maka wah, ya mengapa? Alasannya apa? Aku harus melakukan ini gitu. Kemudian yang kedua kepada siapa? Kepada siapa? Aku Siapa yang akan menikmati poster siapa kita yang gitu akan kita kan. rayu? Iya, lah kita gitu rayu. ya. Kalau ngerayu, Ayah sukanya apa? Apanya nih? Film apa? Film apa Genre ya? apa? Romantis, drakor. Nah, kalau sampai saya nggak kenal sama Ayah, nggak menyelidiki Ayah, padahal Ayah senengannya drakor, saya rayu, saya ajak nonton film horor. Aduh, Kan saya gagal anti kan? banget sama Nah, horor, kan berarti iya. kan gagal, maka Heeh, betul. saya harus tahu siapa yang akan saya rayu Benar, di iya, video benar. poster ini gitu ya. Setuju. Ya, sehingga tepat sasaran, kena ke ini. Oh ya ini gue banget lah istilahnya gitu Iya, ya. benar. Selanjutnya apa? Why, who, What? what. Ya. Apa yang kita ingin untuk mereka pikirkan dan lakukan setelah melihat gambar kita. Kita ingin setelah gua rayu nih Mereka khalayak sasaran poster yang dituju poster ini harus Mikirnya akhirnya apa mikir ya? apa ya? Saya pengen mikir apa dia dan kemudian berbuat apa. Oh iya. Tentu ini di ranah sosial yang pokoknya dapat pahala lah di sini ya. Karena menyiarkan yang bagus, mengkampanyekan yang bagus-bagus gitu ya. Terus terakhir how. How ini adalah esensi dari visualisasi. Bagaimana kita harus menyampaikan pesan tersebut dalam poster. Jadi yang teraga nih, yang tampak. Kalau yang tadi itu adalah modalnya. Membuat poster harus punya modal tadi, prinsip, konsep dan strategi itu modal. Akhirnya di sini gitu ya. Oke. Akhirnya selamat berkarya ya. Waduh. Ini adalah siapakah? Ini Kak Agung. Iya, ini aku dalam dunia yang lain nih ya. Waduh, ini Oke. umur ini kapan? Berapa tahun yang lalu ini? Ini COVID. Jadi udah pakai online jadi harus pakai ini. Wah, ya, beda gitu. ya. Oke, malu nih Ih, kita kenapa malu? back dulu lah ya sini. Oke. Oke. Jadi apa selanjutnya kita ya? Oh, ini udah selesai nih. Udah. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Betul. Aku masih. Oke, ya. Terima kasih Kak Agung, ini wah beda nih dari yang lain, dari PowerPoint-nya niat banget. Udah tadi ada harusnya apa, template-nya diambil dari media sosial atau enggak produk-produk gitu gak sih? Ya enggak? Sebetulnya itu pikiranmu. Loh, tapi kan bener dong. Aku sih nggak ada maksud gitu. ngeles. kreatif banget, Kak. Itu menandakan bahwasannya kalau brand ya itu kuat di pikiran kita gitu ya. Padahal itu tadi nggak ada produk tertentu, aku cuman kekuatan visual Biar gitu. persuasif Iya, gitu ya. kekuatan bahasa visual sebetulnya. Saya tidak mengatakan itu apa, tapi Ayah mikirnya apa gitu. Kan? Mungkin saja itu modus saya memang begitu Ayah, ya kan? Gitu. Tapi enak banget tuh dari tadi Kak Agung Oke. ngejelasin. Saya berasa lagi di kelas nih, kelas apa desain gitu Ya. ya, belajar Oke. poster. What Oke, next sekarang? mungkin untuk teman-teman sobat prestasi yang ingin bertanya ke Kak Agung di sebelah saya mengenai cabang bilang lomba poster ya. Kenapa kok tiba-tiba tersenyum saya panggil Kak?
Ya, memang seharusnya begitu. Oh, Kan gitu. saya kakak kelas kamu Ya waktu betul, SMA bener ya. banget. Bisa langsung untuk menulis pertanyaannya di link yang telah disediakan di description-nya YouTube Pusat Prestasi Nasional. Oh ya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjut itu akan diupload di Instagram @puspresnas gitu. Oke baik, mungkin sudah ada pertanyaan nih dari Sobat Prestasi. Ini pertama dari Jamal. Pertanyaan untuk Kak Agung, apa elemen paling penting dari sebuah karya poster? Elemen paling penting itu eh mungkin ini yang dimaksud apa ya? Elemen visual. Ya, tadi kalau saya kembali ke definisinya, itu alat untuk berkomunikasi. Elemen yang penting kalau di dalam poster itu ya menggunakan dua elemen, yaitu elemen visual, gambar, dan kata-kata. Berbeda sama film misalkan, kan ada gerak ya. Gerak, iya Kalau di betul. poster kan nggak bisa bergerak Iya gitu nggak bisa. ya. Jadi elemen elemen paling penting ya bahasa verbal dan bahasa visual. Bahasa verbal tuh gini, kayak tadi ada takut gitu ya. Oh iya. Itu kan kalau kita baca walaupun tidak dengan suara dalam hati, oh takut gitu ya. Itu kita mengerti itu takut karena kita membaca susunan huruf T, A, K, U, T itu artinya bahasa verbal. Tapi ketika melihat tulisan itu kemudian merah dan berdarah-darah menimbulkan emosi menegangkan, takut gitu ya, itu udah bahasa visual. Visual. Jadi begitu bahasa nggak bisa sederhana, bahasa visual itu kata-kata, bahasa visual itu gambar, nggak gitu. Tulisan juga bisa jadi bahasa visual Oh gitu ya. gitu. Asal dia kita mengerti karena bunyinya. Oke. Kalau visual kita mengerti karena rupanya gitu benar, ya. benar. Heeh. Oke ya. Oke. Takut tadi rupanya menegangkan, bunyinya takut. Nah, itu kombinasi bahasa visual dan verbal Iya. gitu. Itu sudah menjawab berarti ya Jamal ya. Yang penting- Moga-moga menjawab ya Iya. Kak Jamal ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya Kak. Untuk pertanyaan kedua, tips tips dan trik untuk membuat poster dengan media yang terbatas dari kumpulan gambar di internet gimana ya Kak? Tips and triknya gimana untuk buat poster nih, tapi medianya itu terbatas dari kumpulan gambar di internet. Kan gini nih. Ini kalau aku mau menjawab dua hal nih. Yang pertama untuk FLS 2N, sepertinya kami bersepakat dengan para juri nggak boleh memanfaatkan aset dari internet. Jadi harus kreativitas Heeh, sendiri, hasil ya. tangan sendiri gitu ya. Artinya bukan berarti tidak boleh terhubung dengan internet. Tapi mencari internet kita pergunakan untuk mencari referensi ya. Mencari referensi, kemudian sejauh mana referensi itu kemudian kita adopsi, kita ambil, tentu ada beberapa norma-norma yang harus kita ikutin karena itu kan punya orang gitu ya. Harus Iya, kita iya. Takutnya melanggar hak cipta juga. melanggar hak cipta. Nah, kita pergunakan untuk referensi, untuk mancing-mancing ide nggak apa-apa, browsing di internet Iya, perlu gitu loh ya. mancing ide. Mancing ide, mencari data-data, mencari pustaka-pustaka dari internet itu boleh. Tapi untuk lomba poster di FLS 2N nggak boleh itu Ngambil kita nyomot. ambil terus kita taruh di poster kita gitu, Iya. nggak harus diinterpretasi ulang. Interpretasi ulang tuh gimana ya? Dibikin ulang yang Sesuai kemudian konsepnya dia sendiri gitu disesuaikan ya. dengan topiknya sendiri gitu. Topik yang nanti diberikan di soal ini. Ya, oke. Gitu ya. Jadi diingatkan kembali kalau terhubung ke Google nggak apa-apa ya untuk referensi, tapi jangan asal di copy paste aja gitu ya Kak. Ya, betul Oke. begitu, Ayah. Kita lanjut nih, masih banyak ternyata Iya. pertanyaannya nih. Dari Emas FLS 2N, amin. Kita amin sama-sama, Amin. amin. Menurut Bapak nih, Kakak kali oh, ya, ya ini ampun. ini Iya emas gimana nih Oke, emas oke. nih, padahal Iya. mintanya emas Iya, ya. Nanti diulang ya, resign Ya, lagi bilangnya oke. kakak gitu. Menurut kakak memilih poster yang objeknya realistis, yaitu fotografi contohnya, atau yang objeknya itu berupa ilustrasi? Nah, ini sebetulnya pertanyaan ini balik ke pemahaman kita tentang karakteristik
fotografi dan karakteristik ilustrasi. Ya, gini, ini teman-teman ya, kalau fotografi itu kan realis ya, realis gitu ya. Kalau saya ngelihat Aya, saya potret, ya ini menceritakan Aya gitu ya. Ya, Aya yang sesungguhnya. Iya. Jadi lebih realistis, lebih nyata, lebih konkret. Tapi kalau ilustrasi itu lebih sebetulnya lebih ekspresif gitu ya, lebih bisa mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan foto. Jadi itu ya, misalkan nih. Jadi lebih bebas juga ya kalau ilustrasi gitu. Tergantung dari kita mau mengirim pesan apa gitu ya. Kalau saya mau ngirim pesan Aya yang manis ya saya foto aja gitu kan. Iya. Tapi kalau Aya yang jahat, jahat super jahat kayak nenek lampir lah gitu. Kan belum ada ya Oh, belum, ini secara kan realis. susah ya dibikin jahatnya, saya gambar. Aya saya gitu. gambar, saya tambahin apa namanya setan di sini apa dan lain sebagainya sehingga terlihat jahat. Jadi ilustrasi itu lebih berekspresi lebih yang nggak bisa berekspresi. kita dapetin sekarang Caranya gitu ya. Oke, gitu. Jadi Keren. tergantung mau mana. Jadi milih objek untuk di poster itu tergantung dari tujuan poster itu gitu, atau maksudnya mau apa gitu ya. Oke. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Anonymous nih tapi boleh nggak sih Kak karyanya ini menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi gitu, boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Ya. Sekarang itu ini sebetulnya pertanyaan ini mengandung makna tentang orisinalitas. Sekarang di dunia ini nggak ada sesuatu yang benar-benar muncul dari tanah, terus tidak ada pengaruh influence dari yang lain-lainnya gitu ya. Baik di musik, di seni rupa, film, pasti ada influence dari karya-karya sebelumnya. Ya. Kemudian aku terinspirasi, ya kan. Tadi mana itu pertanyaannya? Tolong di scroll lagi, Scroll ke bawah. scroll down, Nah, yes. Mana? Oke, ATM nih, ATM Iya. ya. Amati yang kita tahu. Aku mau bikin poster yang suasananya seperti ini. Cari referensi, ya. Cari referensi, diamati kenapa dia kok bisa kelihatan lembut banget ya, diamati, dipelajarin. Oh ternyata komposisinya menggunakan warna-warna yang pastel atau hurufnya yang cantik, italik gitu kan. Akhirnya kita mengamati itu untuk memahami. Kemudian ada niatan untuk meniru. Nah, kata-kata tiru ini betul harus diiringi oleh M belakangnya, itu modifikasi. Iya, Kalau meniru apa ya bahasa tiru plek gitu ya. bahasa Jermannya plek ketiplek gitu ya, itu nanti bisa kena di take down sama media yang ditiru gitu ya. Itu jadi bisa ditiru. Nah, bisa ditiru tapi dimodifikasi. Modifikasi itu kalau saya boleh sedikit sharing gitu ya, setidaknya ada 3 level, Aya. Oh gitu, ada level-levelnya juga ya. Adalah memodifikasi. Yang pertama itu adalah merevitalisasi. Nah, revitalisasi jadi supaya lebih bagus. Ya. Iya. Kita direvitalisasi gitu ya. Ada harus sesuatu yang idenya keren tapi ini kita revitalisasi supaya lebih keren. Direvitalisasi. Level kedua adalah direinterpretasi. Oh itu gambar itu kita interpretasi apa, kita bikin lagi. Tentu ini lebih jauh daripada sekedar revitalisasi. Yang paling jauh adalah, ini teman-teman nih ngomong bahasa tingginya gitu, namanya abstraksi simbolis. Jadi diambil esensinya aja. Misalkan nih, aku mau gambar cakrawala kan itu batas pandangan kita terjauh di laut gitu ya. Kan seolah-olah ada garis gitu ya. Iya Ya benar. kan? Iya. Itu garis horizon. Nah, titik hilang kita, kemampuan mata kita itu segitu. Jadi untuk menggambarkan laut yang indah, samudera yang indah, saya cuman garis horizontal saja, seret.
gitu. Nah, saya judul apa ini adalah apa tadi Apa? garis horizontal. Garis horizontal. Nah, gitu atau titik terjauh kita ini. Ini adalah kita kasih judul samudra. Padahal cuma garis saja, itu diabstraksi secara simbolis. Abstrak itu sederhana, disederhanakan banget gitu sampai kelihatan esensinya aja gitu. Itu biasanya pakai itu tuh apa namanya untuk tanda-tanda lalu lintas tuh, abstraksi. Ini tempat orang berjalan. Ya, orang nyebrang iya, gitu iya, kan iya. cuman kayak gitu ada Dikasih kakinya ada simbol, tangannya. Nggak usah digambar telinganya, Oh iya, rambutnya itu benar-benar. abstrak Itu disederhana. abstraksi simbolis Di- itu. disederhanakan sesederhana-hananya Oke. tapi orang masih bisa ya setuju ini adalah Iya, orang iya, gitu. benar-benar. Oke. Ternyata Oke. ATM ini susah ATM ya. ini, Bacaannya heeh. sih amati, tiru, modifikasi. Ternyata modifikasi punya 3 level lagi. Tapi gitu. ada revitalisasi, reinterpretasi, Dan abstraksi. Oke. Keren-keren. Gitu. Oke, ada yang diminta doain saya menang kakak. Amin, aku doain. Doain ya, semoga yang join di Oke. Zoom ini bisa lah ya Ya. menang. Amin. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi itu di bawah dibacakan. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Apakah dibebaskan Kak untuk menggunakan software apapun? Bebas ya. Bebas, Oke. mantap. Yang penting itu software itu saya anggap sebagai tools. Kayak saya perlakukan seperti pensil gitulah. Yang penting itu bukan pensilnya kan, tapi pikiran kita bagaimana mengendalikan si pensil tersebut sehingga menghasilkan poster yang persuasif yang luar biasa sesuai dengan apa temanya. Ini aku boleh sedikit ya. Boleh, silakan. Pedomannya ini nanti kan habis ini ada pedoman yang Ya. akan dipublikasikan ya. Di dalam pedoman itu untuk seleksi tingkat provinsi sudah diberikan soalnya, udah diberikan persoalannya. Masalahnya udah diberikan, terus tinggal itu dipecahkan gitu. Jadi masalahnya se-Indonesia sama. Oh, gitu. jadi latar masalahnya tuh udah ada, tinggal pemecahannya melalui visualisasi Ya. poster itu sendiri Ya, ya. tidak hanya masalahnya tapi bunyi soalnya sudah ada di pedoman. Oh, Jadi gitu. silakan dibaca baik-baik nanti Pikirkan kalau solusinya sudah gitu. menerima pedoman ya, sudah Oke. mengakses pedoman. Gitu Ayah. Ya. Oke, Oke. kita sudah sampai nih penghujung acara untuk yang cabang apa nih tadi bidang poster ya. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari Pak Agung ini, saya udah kayak mahasiswa desain bener loh. Oh iya kakak, maaf Kak Agung, ya ampun. Senang banget loh bisa belajar poster gini, ternyata tuh poster tuh saya kira tuh mudah karena saya cuma pakai satu aplikasi terus tinggal nemplok-nemplok aja, ternyata itu nggak boleh Itu ya. ATM. ATM tapi Nah. M-nya ada 3 tingkatan lagi ya ampun. Rumit Oke, ya ternyata ya. poster. Mungkin gitu aja, terima kasih untuk Oke. Kak Agung. Tapi sebelum Ya. itu silakan closing statement, boleh menyemangati nih calon-calon pemenang dari desain Baik, poster. ini. Dan ini teman-teman yang ada di yang menyaksikan apa namanya obrolan saya sama Ayah ini gitu ya. Indonesia perlu orang-orang kreatif ya. Yang kemudian pada gilirannya turut berkontribusi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Itu bukan pada orang tua-tua, tapi pada teman-teman yang masih muda-muda. Itulah masa depan. Begitu, Ayah. Oke, siap. Thank you Thank ya. you banget, Sukses Kak. selalu, jaga kesehatan ya. Kita dadah-dadah yuk. Ayo, Eh, oke. Dadah. Setelah ini akan ada cabang lomba dari Tari Kreasi, jadi stay tune. Dadah lagi Pak. Yeay.